Tradisi dalam kebudayaan masyarakat Melayu di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tidak terlepas dari kepercayaan masyarakatnya. Kebudayaan Melayu di Tanjung Pinang saling berkaitan dengan kepercayaan beragama masyarakatnya, yakni Islam. Pelaksanaan upacara kelahiran seorang anak di kebudayaan masyarakat Melayu Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, telah menjadi warisan budaya tak benda masyarakat di daerah ini sejak dahulu. Upacara kelahiran anak atau disebut dengan akikah berhubungan langsung dengan tuntunan agama Islam sebagai kepercayaan masyarakat Melayu di Kota Tanjung Pinang. Bagi masyarakat Melayu Kota Tanjung Pinang, pelaksanaan upacara adat akikah memiliki nilai kebaikan atau mereka yang melaksanakannya dengan harapan keluarga yang mengadakan acara ini mendapatkan keberkahan dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adat Melayu adalah sebuah adat yang bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah. Syarak mengata, adat memakai. Jadi apa yang tercantum di dalam syaraknya, maka di situ akan menjadi dasar pemakaian hukum-hukum tersebut di dalam kehidupan orang Melayu. Jadi sekarang kalau kita melihat adat adat Melayu yang ada ini semuanya harus berdasarkan syarak, berdasarkan Quran dan hadis. Kalau di dalam Quran dan hadis itu ada disebutkan sesuatu hal yang menyangkut masalah hidup dan kehidupan, maka orang Melayu selalu bersumber kepada dua sumber itu menjadi pegangan hidup mereka. Nah, jadi masalah yang lain dalam kehidupan ini salah satunya adalah akikah ini gitu. Jadi akikah ini merupakan satu tuntunan adat, tapi dia berdasarkan syarak, berdasarkan agama Islam, bahwa kata Rasulullah kita hendaklah macam menebus anak kita ini yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tuanya gitu. Nah, jadi masalah sejarahnya bagaimana dan hingga ini dipakai. Jadi sebetulnya seluruh orang Islam bukan hanya di daerah Melayu saja, mereka akan melaksanakan kegiatan akikah itu. Nah, cuma akikah ini bentuknya tetap sama, yaitu memotong hewan kambing. Untuk laki-laki, anaknya laki-laki itu 2 ekor kambing jantan. Untuk anak perempuan cukup 1 ekor saja. Nah, ini ketentuannya berlaku umum. Semua orang Muslim, orang Islam yang ada di mana saja, bukan hanya di daerah Melayu, maka mereka akan melaksanakan akikah seperti itu. Nah, jadi itu akikah ini merupakan penebusan anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk kita lakukan penjagaan dan pemeliharaan anak ini sehingga dia menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, itu untuk bagaimana ini dilaksanakan. Nah, sekarang gini, sekarang kalau di daerah Melayu itu selalu bersentuhan dengan adat Melayu. Nah, ini dia. Jadi adat Melayu ini selalu ada kaitannya dengan adat-adat yang lain. Jadi salah satunya adalah ada tepung tawar juga pada saat akikah itu. Nah, kemudian ada motong rambut. Motong rambut yang rambutnya dimasukkan ke dalam buah kelapa muda yang dipotong. Yang dipotong bagian atasnya sehingga nanti rambut yang dipotong dimasukkan ke dalam kelapa muda tersebut. Kemudian kita ada tepung tawarnya, ada daun-daunnya, ada air basuhnya dan sebagainya. Tetapi ini untuk anak kecil mungkin kita tidak perlu lah sampai ada berti, ada apa semua yang kita sifatnya lempar-lempar, itu tidak perlu, tapi disesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Nah, itu dia kalau untuk akikah di daerah alam Melayu. Dan mungkin di tempat lain ada cara-cara sendiri, dan mungkin mereka hanya cukup dengan syariatnya saja, motong kambing, masak, makan bersama, selesai. Tapi kalau kita di Melayu tidak, kita ada marhabannya, ada bersanjinya di sana, kemudian kita lakukan berbagai hal-hal yang selalu berhubungan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upacara adat akikah dinilai sebagai peristiwa penting dalam rantai kehidupan masyarakat Melayu Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
masyarakat Melayu di Kota Tanjung Pinang menjadikan upacara adat akikah sebagai salah satu cara mereka untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, rangkaian upacara adat akikah yang dilaksanakan masyarakat Melayu Tanjung Pinang ini tidak dipaksakan untuk mereka yang tidak mampu. Hal ini mengingat pelaksanaan upacara adat akikah ini membutuhkan biaya yang cukup besar, seperti membeli 1 ekor kambing untuk anak perempuan dan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki yang baru saja lahir. Akikah ini selalu dianggap penting, ya. Meskipun ada juga orang tua dulu biasanya kelupaan mungkin untuk melaksanakan akikah, bukan hanya karena mereka sibuk bekerja, tetapi kemungkinan juga mereka tidak mampu. Jadi tidak ada paksaan di dalam Islam. Kalau memang tidak mampu, ya sudah, tak apa-apa. Sebab ada solusi lain. Apabila nanti anak ini sudah mampu untuk mencari nafkah dan dia sudah mampu untuk mendapatkan uang, mereka boleh mengakikahkan diri mereka sendiri. Nah, jadi boleh seperti itu. Tetapi sebagai orang tua, kita memang harusnya punya keinginan untuk mengakikahkan anaknya. Ini menjadi penting bagi orang Islam dan orang Melayu Kepulauan Riau. Ya, Kota Tanjung Pinang juga merasa penting sekali untuk melaksanakan akikah. Apa fungsinya akikah ini? Gitu. Jadi hampir semua daur hidup yang dilewati oleh orang Melayu, anak-anak itu selalu diadakan upacara-upacara. Dan salah satunya setelah anak itu berumur 7 hari, maka dia dilaksanakan akikah dengan cara memotong kambing 2 ekor untuk anak laki-laki dan 1 ekor tadi untuk anak perempuan. Kemudian dilaksanakan adalah pemotongan rambut dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini menjadi penting karena kita orang Melayu ini selalu ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Ya, semuanya ingin menjadi anaknya yang baik, ya. Tetapi dari kondisi ini kita harus berupaya melakukan sesuatu yang memang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anak ini diupacarakan. Jadi berbagai macam upacara dilaksanakan oleh orang tua-tua dulu, itu adalah untuk sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan anak yang kita lakukan upacara ini, dia akan merasa bahwa dirinya itu dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Dan itu kita harapkan mereka akan selalu berbakti kepada Allah dan selalu berbuat baik dan selalu melaksanakan segala perintah-perintah Allah, karena mereka yakin bahwa Allah itu dekat dengan mereka. Ini yang diinginkan oleh orang tua kita dulu, sehingga akikah ini menjadi sangat penting. Meskipun mereka itu tidak sadar, tidak tahu, tapi kan kedepannya kan anak-anak lain ini akan melihat, oh ada acara akikah. Anak baru umur 7 hari kan tidak ingat apa-apa, nanti dia akikah apa tidak. Malah kita sering bertanya, Ma, kami sudah di akikah apa belum? Gitu kan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa akikah ini menjadi sangat penting. Nah, jadi kalau kita sudah besar sekarang ini melihat orang ada mengakikahkan anaknya, artinya kita sekarang merasa bahwa kita yang dulu sudah diakikah, orang tua kita berkeinginan kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang selalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam upacara adat akikah masyarakat Melayu Tanjung Pinang mengutamakan kehadiran kerabat keluarga yang mengadakan acara. Kehadiran mereka dalam upacara adat akikah masyarakat Melayu ini upaya mempererat tali persaudaraan. Yang terlibat di dalam kegiatan akikah itu adalah orang tuanya, gitu kan, mama bapaknya. Kemudian ya untuk melaksanakan acara potong rambut itu orang-orang yang dekat dan orang dekat yang dianggap mampu untuk mengharap doa restu dari mereka itu. Jadi tidak semua orang ini kan untuk melaksanakan acara potong rambut itu. Nah, intinya pada akikah, ya, tapi potong rambut itu adalah satu bentuk restu dari orang-orang tua yang ada di sekitarnya. Sebab di situ kita harapkan doanya. Doanya melalui tepung tawar, melalui daun-daun yang ada di dalam tepung tawar itu kita sentuhkan kepada anak. Ini sudah restu. Ada doa yang terkandung di dalam berbagai macam peralatan-peralatan tepung tawar itu. Nah, restu ini kita harapkan dari orang tua-tua.
Nah, ini dia yang, dan itu juga selalu mendekatkan diri kepada mendekatkan saudara-saudara itu menjadi dekat dengan kita. Jadi setiap upacara-upacara itu kan kita selalu mendekatkan saudara-saudara kita untuk datang, untuk berkumpul bersama-sama dan sebagainya. Tahapan pelaksanaan akikah dimulai dari penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban seperti kambing biasanya dimasak dan dihidangkan bagi mereka yang hadir dalam upacara adat ini. Setelah itu, masuklah tahapan lainnya. Sebagai bagian syarat pelaksanaan akikah, seperti bergantian memotong rambut anak yang diakikahkan, menabur beras kuning, hingga merinjis air yang telah disediakan, dan pembacaan doa. Jadi gini, biasanya kita selalu menunggu anak itu lepas pusar. Ya, kalau anak lepas pusar ataupun biasanya 7 hari sudah lepas pusar. Jadi anak berusia 7 hari, maka itu disunatkan untuk akikah. Nah, pelaksanaan akikah ini yaitu tadi tetap harus melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban. Nah, setelah penyembelihan hewan kurban selesai, maka masak dan kita makan bersama-sama. Nah, kalau sekarang ini orang yang mau praktis bagaimana? Diberikan ke satu tempat dan mereka melaksanakan pemotongan hewan itu, lalu mereka masak sendiri dan itu diantar ke rumah atau diantar ke rumah yatim piatu. Tidak ada masalah itu. Yang penting sekarang hewan yang kita akikahkan itu memang dimakan habis gitu kan. Jadi tidak ada istilahnya kita nak simpan dulu untuk 1 minggu 2 minggu, tak ada. Jadi memang harus dimasak sampai habis dan kita mengundang orang untuk makan bersama-sama. Nah, kemudian nanti selalu dilaksanakan acara berzanji, ya, acara berzanji, kemudian ada acara sarakalnya, lalu anak itu dibawa menuju ke orang-orang tua yang kita harapkan doa restunya tadi. Nah, kemudian dilaksanakan acara potong rambut. Setelah acara potong rambut selesai, masukkan rambut itu ke dalam kelapa, buah kelapa yang kita potong bagian atasnya, lalu nanti direnjislah dengan minyak wangi kepada siapa? Kepada yang telah memberi restu tadi. Jadi harus ada tuh minyak wangi semprot ke orang yang ini tadi ya, orang yang memberi restu tadi. Lalu jalan lagi anak ke orang yang lain lagi. Bagusnya seperti itu. Jadi orang yang mau memberi memotong rambut ini berdiri jejer, lalu anak diangkat, digendong dari pemotong rambut pertama sampai ke-5 atau sampai ke-7. Dan biasanya itu ganjil kita pakai orangnya. Nah, seperti itu. Bagi masyarakat adat Melayu, upacara adat akikah memberikan makna tersendiri dari daur ulang kehidupan untuk menjadi harapan mereka yang diakikahkan agar dewasa menjadi pribadi yang baik dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan moral bahwa orang Melayu adalah orang yang sangat religius. Nah, sangat religius yang selalu berhubungan dengan Yang Maha Kuasa dalam semua aspek kehidupan ini. Nah, jadi itu yang kita ingin tanamkan. Jadi tidak ada istilah orang Melayu yang tidak yang tidak mengenal Tuhannya. Makanya Melayu itu selalu identik dengan Islam. Nah, jadi karena Melayu selalu identik dengan Islam, maka sebagai orang Melayu kita harus taat beribadah. Nah, pesan kita seperti itu. Kita itu bahwa kita orang Melayu ini selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mencintai Rasulnya. Apa yang dibuat oleh Rasul itu yang kita buat. Nah, ini pesan moral yang kita harapkan kepada anak generasi muda sekarang ini. Nah, sebetulnya pesan moral itu kan waktu mereka melihat orang ada acara akikah. Oh, kelihatannya aku dulu seperti itu juga. Aku dulu itu juga diakikahkan oleh orang tuaku. Berarti orang tuaku berharap agar aku menjadi anak yang soleh. Nah, begitulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan dalam acara-acara seperti akikah ini. Akikah merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan kebudayaan Melayu yang ada hingga saat ini. Bagi masyarakat Melayu, akikah merupakan satu dari sejumlah rangkaian upacara adat yang tersusun untuk memberikan makna agar mereka yang diakikahkan dapat menghargai kehidupan yang diberikan Sang Pencipta.
Kita harapan kita semua acara ini bisa tergalikan, kemudian ini merupakan sesuatu yang sangat baik. Sangat baik ini jangan sampai hilang itu. Jadi tidak ada istilah kata mubazir dalam sebuah kegiatan upacara adat. Kan orang selalu berpikir ada hal-hal yang mubazir dengan upacara adat. Ya secara finansial ya. Lihat masak lagi, kasih orang makan lagi. Bukan itu yang kita harapkan. Kita tidak mengharapkan itu. Kita mengharapkan berkahnya. Bahwa kita mengharap orang semua mendoakan kita. Nah ini yang kita harapkan. Dalam hidup ini apa yang mau kita cari? Kemewahan seperti apa yang kita cari kalau kita masuk ke liang lahat hanya sebatas kain kapan saja. Nah ini yang harus kita ingatkan. Bahwa kita itu tidak boleh lepas dalam setiap detik pun. Dalam setiap denyut nadi kita tidak boleh lepas merasa bahwa diri tidak butuh Allah. Jadi dengan acara-acara seperti ini kita memberi pesan kepada anak-anak kita, janganlah kamu tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu tinggalkan Islam ini, dan janganlah kamu berbuat semena-mena di atas muka bumi ini. Sadarlah bahwa kita sangat bergantung kepada Allah dalam hidup kita ini. Jadi itulah makanya kita banyak dari awal anak dalam perut saja 7 bulan kita sudah acara linggang perut. Kemudian mereka lahir lalu kita adakan acara selamatan. Ya, mereka lahir itu. Jadi kita melaksanakan akikah dan sebagainya. Nanti mereka agak dewasa, mereka disunat, upacara lagi. Kemudian setelah mereka dewasa mereka akan nikah, upacara lagi. Nah gitu. Sudah menikah pun masih ada upacaranya. Nanti mereka meninggal pun kita upacarakan juga. Ada 3 hari, 5 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Itu adalah bentuk doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah supaya orang kita ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mulai sebelum lahir sampai kita sudah mati pun masih begitu. Nah begitu sekali lah orang Islam, orang Melayu ini gitu. Itu dia yang ingin kita tunjukkan kepada anak-anak kita, pesan-pesannya moralnya seperti itu kepada anak-anak kita. Dan mudah-mudahan ini tetap langgeng gitu. Nah, yang melanggengkan itu adalah kita yang sudah mengerti ini gitu. Terus gitu. Jadi jangan sampai anak kita tidak pernah kita akikah dan sebagainya. Pada akhirnya, akikah merupakan acara penebusan anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui acara ini, orang tua telah berjanji di hadapan Allah bahwa Dia akan menjaga titipan ini dengan sebaik-baiknya.